Jadi sebelumnya saya minta izin terlebih dahulu untuk Zoom ini nanti saya record guna penelitian data skripsi saya. Jadi nanti akan ditranskrip dari percakapan kita. Dan untuk judul Oke, dari skripsi saya sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak sebelumnya, yaitu pemanfaatan media pembelajaran digital dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dan dampaknya terhadap self-awareness siswa. Jadi, saya mengambil teori dari CASEL, Bapak, yang social emotional learning, yang saya ambil bagian self-awareness-nya. Bisa kita langsung mulai saja ya, Pak, di pertanyaan boleh, boleh. pertama. Silakan. Jadi tadi saya kan sudah lihat-lihat di modul ajar yang sudah Bapak kirimkan tadi. Nah, di dalam modul ajar ini, setelah saya lihat ini sudah ada aspek-aspek terkait social emotional learning siswa, salah satunya yang bagian self-awareness yang dimasukkan oleh Bapak ke dalam asesmen-asesmen ataupun ke dalam materi-materi untuk memunculkan self-awareness siswa ya, Pak. Iya, Oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, jadi kalau menurut Bapak sendiri, kan kalau di Sekolah Kesatuan Bangsa ini, sependek pengetahuan saya, itu sudah berbasis pada teknologi ya Pak, apabila pembelajaran di kelas. iya betul, Mbak. Kalau menurut pengetahuan Bapak sendiri, media digital itu yang seperti apa Bapak? Kalau menurut saya, sesuai dengan pemanfaatan juga di sekolah kami, di SMP Kesatuan Bangsa itu media digital berbasis teknologi, seperti halnya sekolah kami itu berbasis teknologi. Jadi pembelajaran di kelas itu mungkin lebih dari 50% kebanyakannya menggunakan teknologi, baik dari eh, siswa maupun gurunya. Dari segi siswa itu di sekolah kami itu menggunakan Chromebook. Jadi untuk buku dan lain sebagainya itu dalam bentuk digital. Kemudian kalau untuk di kelasnya, untuk media papan tulisnya juga menggunakan interaktif flat panel, yaitu juga eh, apa termasuk media pembelajaran digital yang digunakan di sekolah kami. Terus juga tujuannya juga bisa menjadi pembelajaran itu lebih interaktif, terus juga relevan dan juga dekat dengan dunia siswa yang sekarang ini seperti itu. Nah, eh, kan dari pernyataan Bapak tadi kan sudah lebih dari 50% ya Bapak di SMP Kesatuan Bangsa itu baik siswa ataupun gurunya dalam pembelajarannya itu menggunakan digital, media digital. Betul. Berarti kan itu menurut Bapak sangat penting ya Pak di dunia saat ini dalam pembelajaran menggunakan media digital? Iya, Ya, oke. Nah, kalau menurut Bapak, apa perbedaan tersendiri dari penggunaan media digital dan tidak penggunaan media digital, Bapak, dalam pembelajaran? kalau menurut saya media digital itu lebih apa? Lebih fleksibel dan juga interaktif. Jadi guru bisa memanfaatkan untuk menggabungkan atau juga mengombinasikan baik visual, audio maupun video itu di dalam pembelajaran dan juga bisa dilakukan secara real time atau saat itu juga. Jadi suasana kelasnya itu lebih hidup dibandingkan dengan metode konvensional seperti itu. Oke. Berarti siswa juga jadinya lebih tertarik ya, Bapak, kalau seperti itu. Iya, betul sekali. Hmm, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, media apa sih, Bapak, yang paling sering digunakan? Media digital apa yang paling sering digunakan ketika pembelajaran bahasa Indonesia? Khususnya di kelas 7 ya, Bapak? Kalau di kelas 7 di kelas saya yang cukup sering digunakan itu Canva.
Mhm. karena dari Canva juga apa di situ banyak sekali yang bisa fitur-fitur yang dimanfaatkan. Terus juga baik dari sisi guru maupun siswa itu juga bisa apa ya membuat pembelajarannya itu lebih menarik dan juga interaktif. Dan juga Canva ini karena di sekolah itu apa ya bisa dimanfaatkan Canva Education, jadi fitur-fiturnya lebih banyak yang bisa dimanfaatkan di sana, baik untuk penugasan dan juga materi itu bisa dilakukan di Canva. Yang paling banyak Canva. Oke, yang paling banyak digunakan paling sering Canva ya, Bapak. Betul. Terus kalau untuk dalam penyiapan media pembelajarannya sendiri, Bapak, kan kalau menggunakan Canva pastinya sebelumnya sudah ada penjelasan-penjelasan kepada siswa agar siswanya tidak bingung kan ya. Itu pembuatannya seperti apa, Bapak? Apanya Mbak tadi? Yang itunya? Proses Saya tidak di. Bapak dalam Oh, pembuatannya. menyiapkan media pembelajaran tersebut agar siswa juga tidak bingung dalam mengerjakan media gitu. Kalau persiapannya, pembuatannya itu dari tujuan pembelajarannya, kemudian dari memilih apa ya medianya. Kalau kampanye mungkin disesuaikan dengan tema-temanya, kemudian membuat desain yang materi yang menarik, tapi juga tetap sederhana, kemudian visualnya nyaman dilihat, dan juga tidak terlalu penuh dengan teks seperti itu. Oh, ya berarti untuk penjelasan sendiri menggunakan PPT atau yang lain, Bapak? Hmm, Penjelasan. eh, Materi sebelum menggunakan media Canva-nya tersebut. Kalau untuk penjelasan itu dari buku teks, Hmm. tapi dalam bentuk digital dikirimkan sebelumnya itu sudah ada di sekolah kami itu ada LM Learning Management System. Jadi seperti apa ya platform untuk mengirim berbagai hal di materi tugas itu dilakukan di. Jadi siswa bisa membaca terlebih dahulu. Artinya ketika sudah masuk ada di medianya berupa Canva atau salin dia tersebut, jadi apa ya sudah tidak terlalu bingung seperti itu. Oh, jadi memang sebelumnya sudah ada sistemnya tersendiri ya Bapak di sekolah agar siswa juga. Betul, sudah. Oke. Eh, Pertanyaan selanjutnya itu ada alasan kenapa Bapak apa pertimbangannya memilih Canva Bapak dibanding yang lain? Pertimbangan Bapak sendiri. Kalau saya memilih Canva karena di situ bisa berkolaborasi baik guru, kemudian siswa, terus juga memberikan komentar atau tanggapan bisa dilihat secara real time. Jadi lebih lebih interaktif dan juga buat siswa itu lebih tertarik karena visualnya itu juga menarik seperti itu. Oke. Memang kalau saat ini yang paling utama memicu ya Pak, memicu siswa untuk tertarik terlebih dahulu ya kepada pembelajaran. Betul. Nah, untuk media tersebut kan itu bentuknya nanti LKPD ya Bapak berarti di dalam kanvanya itu. Iya, Nah, untuk LKPD-nya sendiri itu nanti Bapak apakah membuat sendiri atau ada sumber lain sebagai acuan atau bagaimana? kalau saya membuat LKPD-nya biasanya dari ini di apa di LMS itu bisa sebagai LKPD kami. Jadi di sana bisa mengenal dan juga membuat penugasan. Jadi siswa mengerjakannya langsung sana seperti itu. Berarti emang dari Bapak sendiri ya tidak mengambil dari sumber-sumber lain gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk cara penggunaan dari siswanya sendiri, Bapak,
menggunakan media baik LMS ataupun Canva-nya itu apakah menggunakan device pribadi atau device ada dari sekolah atau bagaimana? Kalau untuk aksesnya di sekolah kami itu satu siswa masing-masing mendapatkan satu Chromebook. Jadi mereka pembelajarannya eh, mengaksesnya lewat sana, Oh, berarti seperti itu. per siswa mendapatkan satu gitu ya, Bapak? Memiliki satu gitu ya? Betul, Oh, jadi per iya. individu. Oke. Untuk media Canva sendiri itu dan LMS itu biasanya digunakannya pada bagian pembelajaran apa, Bapak? Apakah itu pada aspek-aspek tertentu atau emang di seluruh kegiatan pembelajaran menggunakan media tersebut? Kalau untuk LMS kebanyakan untuk apa ya? Seperti pendahuluan atau pembukaan, seperti mungkin mengirimkan survei atau dan lain sebagainya, dan juga di bagian asesmen atau di penilaian. Kalau selama proses pembelajaran, memang lebih banyak fokusnya yang di slide atau di Canva tersebut. Oke. Jadi untuk asesmen sendiri itu sudah tidak menggunakan aplikasi atau website-website lain ya Bapak untuk asesmen. Untuk asesmen bisa di Canva, terus dikolaborasi dengan di LMS. Jadi misalnya tugasnya melalui apa? Melalui Canva, Quizzes, atau Kahoot, Gimkit, atau yang lain sebagainya itu nanti dikirimkan di LMS. Terus jadi sebagai LMS itu sebagai rekapnya. Oh, sebagai kayak perantaranya juga gitu ya Pak Iya untuk LMS. betul, Oh, betul. saya kira Jadi tadinya LMS. terintegrasi. Oh, saya kira tadi awalnya LMS itu emang aplikasi tersendiri gitu Bapak. Oh, bukan. Jadi kalau di sekolah Oh, kami namanya EduNav. Jadi itu. kayak Google Classroom. Oh, iya 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 iya. Iya, iya. Hmm, mengerti mengerti. Oke, berarti kalau misalnya seperti itu yang paling sering digunakan untuk asesmen itu biasanya apa Bapak? Aplikasi-aplikasi lain, website lainnya. eh Biasanya kalau tergantung tipenya, misalnya dia eh yang bersifat penilaian, misalnya pemahaman siswa yang lebih ke sehari-hari, pemahaman yang lebih apa ya, yang lebih untuk menguji kemampuannya, misalnya yang tidak terlalu detail itu mungkin ya itu yang Wayground, kemudian Kahoot, Gimkit. Tapi kalau misalnya itu sudah yang lebih serius, misalnya kayak ujian, ujian apa, asesmen yang per bab, itu biasanya menggunakannya yang Google Form. Oh, oke. Jadi Kak, respon siswa sendiri itu berbeda ya Bapak apabila menggunakan yang digital dengan tidak itu pastinya berbeda ya Kak. Iya betul, tapi kadang-kadang memang lebih banyak digitalnya, tapi kadang-kala juga ada saatnya menggunakan yang berbasis kayak kertas seperti itu. Oh, Jadi apa ya, kombinasi sih. gitu respon siswa lebih tertarik pada yang mana Bapak biasanya? Biasanya ketika sudah terlalu sering menggunakan media digital, media yang konvensional itu juga tetap apa ya, tetap menjadi suatu yang menarik, tapi dengan apa ya, tapi dengan penyampaian yang mungkin yang lebih interaktif. Misalnya LKPD-nya didesain yang ada membuat permainan dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana media pembelajaran digital ini dapat membantu proses pembelajaran Bapak di kelas? eh Kalau menurut saya sih mereka lebih lebih apa ya, lebih tertarik, kemudian lebih lebih memberikan perhatiannya lebih banyak, jadi lebih fokus juga karena ada
ada media yang bisa di apa ya mereka lihat terus juga mereka aplikasikan seperti itu. Oke. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan Bapak apabila menggunakan media digital atau media konvensional seperti buku dalam siswa memahami materi? Kalau dari segi pemahaman materi pasti tentunya ada ya. Cuman kalau untuk apa kayak lebih lebih cenderung besar yang mana pemahamannya yang digital ataupun lewat yang konvensional mungkin karena anak-anaknya lebih dari awal memang mereka sudah apa ya diarahkan untuk menggunakan media digitalnya lebih banyak, jadi mereka lebih tertarik di sana, kemudian jadinya menyesuaikan. Jadi yang lebih banyak menurut saya masih ke yang media digital pemahamannya. Jadi emang Seperti itu. karena siswanya sudah terbiasa menggunakan media digital, Betul, jadinya emang lebih mudah memahami materi melalui media digital iya, gitu ya, Bapak? iya betul. Oke. Jadi apakah itu membuat siswa lebih meningkatkan perhatiannya mereka kepada pembelajaran, baik itu di kelas ataupun, maaf saya mau bertanya dulu Bapak, apakah kalau di Ya, luar kelas itu siswa juga bisa mengakses materi yang dikirim oleh Bapak, yang diperlihatkan waktu di kelas, atau oh ada, bisa. Bisa karena kan seperti ini yang EduNav itu mirip-mirip sebenarnya dengan Google Form. Jadi Google Form, Google Classroom. Jadi mereka bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana oh, saja selama Chromebook mereka terkoneksi dengan internet. oh oke. Kan setahu saya itu juga kalau di Sekolah Kesatuan Bangsa itu ada asrama ya Bapak? Oh iya betul. Nah, kalau siswa yang ada di asrama, apakah mereka juga bisa mengakses jika sedang di asrama atau ada aturan-aturan tertentu? Kalau untuk aturan mereka kalau Chromebook selama di lingkungan sekolah boleh kecuali di dalam kamar. Jadi selama di lingkungan sekolah bisa di taman atau di lorong atau di apa di manapun selain kayak di kamar itu mereka boleh membawa Oh, Chromebook untuk oke. mengakses pembelajaran. Oke. Nah, kalau di kelas sendiri, apakah menggunakan media digital ini lebih meningkatkan perhatian dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, Bapak? Kalau menurut saya juga iya, karena mereka biasanya lebih apa ya, lebih aktif, terus juga lebih percaya diri, terus lebih terbuka juga untuk menyampaikan pendapatnya lewat media digital ini. Mereka bisa lebih apa ya, mereka bisa berekspresi lebih banyak, berkreasi juga lebih banyak. Oke. Kalau kendala sendiri dari Bapak selama penggunaan media digital di kelas, itu apa, Bapak? Kalau kendala, mungkin ini harus lebih apa ya? eh harus lebih kreatif dalam membuat media tersebut dan juga mungkin lebih kreatif juga memadukan berbagai media yang lain di dalam media digital tersebut. Jadi tidak cuma satu, mungkin ada kadang mungkin menggunakan Canva atau kadang menggunakan yang lainnya seperti itu. Alasannya kenapa, Bapak? Kenapa harus memadukan lebih dari satu media? Kalau kalau selama ini, kalau mungkin satu media mungkin mereka terasa apa ya? Terasa mungkin bosan, terus juga tidak kurang bervariasi kalau mungkin beragam media yang digunakan. Terus juga mungkin tidak hanya dari saya, tapi juga mungkin mereka punya media-media yang baru atau juga platform yang lainnya itu juga bisa menjadi masukan untuk penggunaan media digital seperti itu. Oh, berarti emang terbuka ya, Pak, sistemnya. Betul, Dari siswa pun iya, bisa mengusulkan mereka mau menggunakan media apa, nggih? iya betul. Oke.
Kalau untuk sarana prasarana sendiri sepertinya tidak ada kendala ya Bapak kalau di Sekolah Iya, Kesatuan betul. Bangsa. Kalau sarana prasarananya sudah sangat mendukung untuk penggunaan media digital dari segi apa device, kemudian dari segi mungkin internet, dari segi mungkin dari anaknya juga apa ya tidak kebanyakan sudah apa ya sudah mahir dalam menggunakan media digital ini. Oke, berarti nggak ada kayak kendala-kendala. Bapak ini saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu jarang ya Pak Iya, ditemui berarti. biasanya cukup jarang sebenarnya. Kalau misalnya ada, biasanya kendala seperti apa Bapak? Kalau ada malah ini mungkin biasanya mereka itu eh, kadang mungkin bukan dari medianya, tapi dari segi anaknya karena mungkin sebelumnya dia kurang familiar ketika tugas tersebut atau media tersebut full bahasa Indonesia. Mungkin mereka sebelumnya malah kebanyakan menggunakan kayak bahasa lain atau bahasa Inggris seperti itu. Malah kendalanya adalah yang eksternal bukan dari segi medianya. Oh, Seperti itu. berarti kendalanya kebanyakan dari bahasa ya Bapak, karena Iya, kadang seperti itu. karena basicnya juga sekolah internasional ya Pak ini. Betul, mungkin sebelumnya mereka ya pembelajaran bahasa Indonesia hanya diterapkan di apa ya di pelajaran, mungkin di rumah atau di pertemanannya itu mungkin tidak. Jadi mungkin Hmm, kendalanya di sana. oh, berarti kalau di Sekolah Kesatuan Bangsa itu tidak hanya di pelajaran bahasa Indonesia ya Pak yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau untuk pembelajarannya yang menggunakan bahasa Indonesia itu yang pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada yang pelajaran sosial seperti PKN, IPS, terus mungkin agama, terus bahasa kayak bahasa Jawa atau muatan lokal atau seni itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau mata pelajaran seperti sains, kemudian matematika, kemudian tentunya bahasa Inggris itu menggunakan full bahasa Inggris. Oke. Jadi emang di sekolah itu dua bahasa ya Bapak yang digunakan. Iya betul. Hmm, Kalau selama menggunakan media pembelajaran digital ini, apakah ada siswa yang kurang fokus gitu Bapak? Atau emang rata-rata semuanya fokus karena mereka sudah terbiasa? Kalau sejauh ini cukup cukup apa ya cukup efektif dan juga cukup bisa diandalkan untuk menggunakan penggunaan media digital ini yang mungkin ada, kalaupun ada juga tidak signifikan seperti itu. Hmm, Berarti emang kefokusan siswanya emang sudah itu Ya ya Pak, sudah cukup baik. cukup baik ya, tidak banyak terdistraksi ya Pak berarti kalau dalam menggunakan media digital. Iya betul. Terus untuk kan tadi saya sudah membaca-baca ya Pak, modul ajar yang sudah dikirimkan oleh Bapak. Nah, itu kan sudah ada beberapa aspek dari self awareness yang dimunculkan seperti seperti rasa ingin tahu, terus juga mengenali emosi siswa sendiri, begitu ya Pak. Nah, apakah menurut Bapak itu penggunaan media pembelajaran siswa ini dapat mempengaruhi dari self awareness siswanya sendiri? Kalau menurut saya juga pastinya akan apa ya akan berpengaruh, baik itu mungkin secara signifikan ataupun tidak, tapi mungkin berpengaruhnya mungkin apa ya, kayak berproses seperti itu. Oke. Berarti emang mempengaruhi ya Bapak untuk self awareness siswanya. Karena seperti yang tadi sudah disebutkan juga kan siswanya menjadi lebih fokus juga, lebih aktif Iya, juga ya Pak. Oke, untuk selanjutnya itu apakah ada kayak perubahan signifikan Bapak dari baik emosi siswa ataupun keantusiasan siswa ketika sebelumnya menggunakan media digital nih, tapi selanjutnya
setelahnya itu menggunakan media konvensional? Kalau perubahan sih ya mungkin ada, mungkin yang cukup signifikan itu ketika mereka terbiasa menggunakan media digital untuk menulis. Nah, itu cukup signifikan ketika ketika bagian menulis atau kompetensinya itu menulis, mereka mungkin lebih terbiasa mengetik dibandingkan menulis secara langsung menggunakan pulpen seperti itu. Mungkin itu sih yang masih PR ya. Jadi emang mereka sudah terbiasanya mengerti ya Bapak untuk Iya menulis. betul. Kalau untuk menulis Untuk sendiri, menulis apakah nanti ada yang langsung protes atau ada perilaku yang muncul itu perilaku yang seperti apa? biasanya perilakunya lebih ke ini sih, bukan protes tapi mereka kayak apa ya? Kayak mengeluh. Oh, Kayak mereka mengeluh. lebih, Pak boleh nggak ini tugasnya kayak di ini aja atau di ketik aja tapi bukan ditulis kayak gitu. Oh, Itu lebih oke. ke yang situ sih. Lebih mengeluh. Terus juga kalau misalnya ada yang protes seperti itu, nanti Bapak responnya apakah menanyakan alasannya atau bagaimana, Bapak? Iya tentunya ditanyakan alasannya, kemudian ya mungkin apa ya membuka saran juga mungkin tidak hanya dari siswa tersebut tapi mungkin dari siswa yang lainnya apakah ada yang berpendapat sama atau juga ingin menyampaikan pendapatnya seperti itu. Kalau misalnya dari awal dari Bapak sendiri sudah meminta untuk menulis menggunakan media konvensional seperti pulpen dan buku, lalu dari siswanya ada yang mengeluh gitu ya Bapak, dan rata-rata setuju jika diketik begitu, nanti respon dari Bapak sendiri akan bagaimana Bapak? Kalau seperti itu. Kalau dari saya mungkin ya tadi ditanyakan dulu alasannya mengapa lebih lebih menggunakan yang menulis dibandingkan dengan mengetik. Dan mungkin tergantung juga dengan tugasnya, misalnya apakah tugas tersebut tulisannya relatif singkat atau cukup panjang. Karena kalau cukup panjang biasanya tentunya penugasannya tetap secara diketik, tapi mungkin kalau penugasannya ya penulisan sederhana, mungkin membuat mading atau sebagainya itu kan tetap tetap di apa dimanfaatkan untuk yang dari media yang apa ya tidak hanya digital tapi juga mereka lebih ke yang menulis yang tersebut. Jadi karena juga kan mungkin di materi yang lain juga sudah banyak menggunakan digital. Nah, mungkin di materi ini kita berikan apa ya pemahaman untuk mungkin lebih banyak menggunakan yang konvensional seperti itu. Jadi ada kombinasinya. Oh, oke. Berarti kan kalau misalnya siswa protes itu kan mereka percaya diri ya Bapak dengan Iya, betul. dapatnya siswa. Bentuk percaya dirinya siswa yang lain yang muncul ketika menggunakan media digital itu apa saja Bapak? Kalau bentuk percaya dirinya mereka ketika menggunakan media digital mereka lebih bisa berekspresi kemudian mengapa ya menuangkan gagasannya itu bisa lebih lebih terbuka dan juga mungkin secara visual juga bisa lebih menarik dan juga bisa mendapatkan perhatian dari teman-teman yang lainnya seperti itu. Hmm, Kalau untuk mengungkapkan pendapat sendiri mereka langsung atau di dalam medianya itu Pak? Jadi, Bias- Biasanya kalau mengungkapkan pendapat ya dari ini sih dari yang medianya juga ada kadang atau dari secara langsung juga ada. jadi emang lebih signifikan dalam kepercayaan diri siswa juga ya Pak? Iya betul. Oke. Nah, kalau untuk bentuk keaktifan siswa sendiri, Pak, di dalam pembelajaran ketika menggunakan media digital itu seperti apa, Pak? Kalau kalau dari segi keaktifan, mungkin mereka menjadi lebih aktif bertanya, kemudian berdiskusi, terus juga memberikan apa ya? Mungkin memberikan eh, masukan seperti itu terhadap
penggunaan media digital tersebut. Oke. Berarti kalau seperti itu kan membuat siswa lebih fokus juga ya, Pak, Iya, betul. dalam pembelajaran. Ya, oke. Terus, apakah ada respon emosional siswa yang terlihat Bapak ketika menggunakan media pembelajaran digital, baik dari raut muka bosan, atau antusias, atau senang, begitu? Kalau sejauh ini sih mereka terlihat apa ya, menikmati, kemudian bahkan mereka kayak antusias dan juga mungkin kompetitif ketika media digital tersebut mungkin ada menampilkan nama mereka, kemudian mungkin ada skor yang lifetime, yang real time seperti itu, mungkin ketika skor mereka di atas dan lain sebagainya itu mereka biasanya lebih lebih apa ya, lebih enjoy ketika penggunaan media tersebut. Oke. Nah, kalau menurut Bapak, itu apakah dalam penggunaan media digital kan, seperti yang saya ketahui, itu sudah sangat sering ya Pak media digital digunakan di SMP Kesatuan Bangsa. Nah, ini apakah dapat membantu siswa mengetahui kemampuan dan kekurangan dirinya sendiri ketika pembelajaran gitu Bapak? Kalau untuk mengetahui eh, apa ya, mengetahui kekurangan maupun kelebihannya mungkin bisa dilihat dari hasil kuis atau juga eh, hasil mungkin ada yang permainan secara langsung, apakah mereka berada di atas ataukah mereka berada di bawah, kemudian mungkin pertanyaan-pertanyaan mana yang mereka belum kuasai. Jadi mereka lebih lebih peduli, lebih aware dengan proses belajarnya masing-masing. Oke, berarti apabila ada misalnya materi yang belum dipahami, apakah langsung ditanyakan kepada Bapak atau mereka simpan sendiri? Biasanya Eh, mereka aktif tanya sih kalau misalnya ada yang belum belum paham atau belum mengerti. oh, berarti memang menjadi lebih aktif ya Bapak dalam bertanya. Apabila mereka kurang mengerti suatu hal, itu langsung ditanyakan ya Bapak berarti. Oke, Iya betul. oke. Apakah ada siswa yang menunjukkan minat belajar yang berubah Bapak ketika menggunakan media pembelajaran digital? Kalau saya lihat mungkin hampir sebagian besar Hmm? itu lebih bersemangat, kemudian lebih eh, apa ya, lebih aktif juga, kemudian dalam mengikuti pembelajarannya setelah media digital tersebut Mm-mm. apa ya, digunakan. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah ada hubungan yang signifikan antara media yang digunakan tersebut dengan kesadaran diri siswa terkait materi pembelajaran yang diberikan ketika menggunakan media tersebut? Menurut saya sih hubungannya cukup kuat karena media kan mungkin bukan sekadar membuat pembelajaran yang lebih menarik, tapi juga membantu siswa itu mengenali kemampuannya, minatnya, kemudian perkembangan belajar mereka itu sendiri. Eh, Memang sudah cukup jelas ya Bapak, emang media digital di SMP Kesatuan Bangsa itu emang sudah Iya, sangat hampir mungkin kalau bisa saya simpulkan 80% pembelajaran memang menggunakan media digital betul. ya Bapak. Iya, Oke. Terus kalau untuk apa namanya eh, asesmen gitu ya Pak, misalnya asesmen itu siswa tuh langsung kayak, aduh kok aku dapat nilai segini, aduh kok ini dapat nilai segitu, ada protes-protes seperti itu nggak ya Pak kalau di kelas? biasanya malah mereka kalau mendapatkan nilai bagus, mereka kayak bangga, tapi ketika mendapatkan nilai yang kurang, biasanya mereka minta entah asesmennya boleh diulang atau tidak, atau menanyakan asesmen yang jenis lainnya, seperti itu. Oh, jadi memang mereka lebih semangat ya Pak dalam Iya, mendapatkan betul. nilai. Oke, gitu. Ini juga karena sudah
sering digunakan juga di kelas. Oke. Kalau untuk dari siswanya sendiri, Bapak, apakah mereka itu, kalau untuk distraksi ketika menggunakan media digital, di siswanya itu yang pernah terlihat apa, Bapak? Kalau distraksi mungkin ketika penggunaannya sudah terlalu lama. Jadi biasanya mungkin ada sesekali kayak diberikan jeda, mungkin diberikan kayak ice breaking atau di tengah-tengah. Jadi tidak mungkin selama 2 jam pelajaran mereka tidak selalu membuka Chromebook-nya, tapi mungkin di tengah-tengah atau di beberapa kali ada selingan-selingannya seperti itu. Biar fokus mereka kan mungkin mereka tidak bisa fokus yang terlalu lama. Mungkin akan terdistraksi. Nah, mungkin dengan adanya eh, games atau juga ice breaking itu bisa membuat fokus mereka kembali terarah seperti itu. Baik. Apakah ada perbedaan respon juga, Bapak, antara siswa? Kan pasti kalau di dalam pembelajaran ada siswa yang terlalu aktif dan ada yang emang pasif, gitu ya, Pak. Apakah ada perbedaan yang mencolok, Bapak, ketika menggunakan media pembelajaran digital? Kalau yang pasif dan juga yang aktif biasanya memang tentu ada perbedaannya. Biasanya kalau yang aktif itu mereka lebih apa ya, lebih lebih bisa mengungkapkan eh, apa yang mereka mungkin dapatkan, apa yang mereka pelajari. Tapi mungkin kalau yang pasif mungkin mereka mengungkapkannya dengan hal yang berbeda. Mungkin mereka lebih suka membuat dalam bentuk kayak visual atau catatan seperti itu sih. Berarti memang hampir semua siswanya ketika menggunakan media digital itu fokus dan lebih aktif walaupun emang caranya beda-beda gitu ya, Bapak? Iya, betul. Oke. Kalau misalnya menggunakan media digital itu apakah ada siswa yang nggak tertarik, Bapak, atau memang semuanya tertarik? Kalau sejauh ini sih cukup tertarik. Mungkin ketika satu dua apa ya yang tidak tertarik sih, tapi biasanya dia juga melihat mungkin teman-temannya yang tertarik, mungkin dia juga akan ini sih, ini akan ikut tertarik juga seperti itu. Seperti itu. Bentar ya, Bapak, ini kok tiba-tiba. Berarti memang pengaruh dari ketertarikan siswa itu juga pada temannya ya, Bapak? Iya, juga berpengaruh. Karena kan skalanya juga dalam satu kelas itu tidak terlalu banyak ya. Jadi untuk kontrol guru terhadap media digital yang digunakan juga itu masih terbilang cukup mudah. Terus juga dari sisi siswanya juga mungkin mereka melihat temannya antusias juga tentunya akan lebih peduli juga untuk lebih antusias juga seperti itu. Oke. Jadi memang pengaruh dari teman yang seumuran itu sangat-sangat mempengaruhi proses belajar juga ya, Pak. Kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan media digital. Betul. Terus, kalau misalnya ada siswa nih Pak, siswa yang memang dia tuh jarang bertanya atau dia itu di kelas terlihat fokus, tapi jika ditanya tuh kayak bingung gitu, apakah pernah menemui Bapak yang seperti itu? Kalau yang seperti itu sih ya pastinya ada ya. Tapi juga mungkin mereka tidak sering mungkin di awal-awal tapi setelah mungkin mengikuti pembelajarannya, setelah mungkin dia beradaptasi, biasanya sudah lebih apa ya, lebih ya setidaknya mungkin dia bisa menyampaikan pendapat atau pertanyaan seperti itu. Ketika mungkin ditanya atau ketika mungkin setiap siswa diwajibkan untuk memberikan satu pertanyaan, mungkin baik kepada gurunya atau baik kepada teman yang lainnya atau kepada siswa yang lainnya. Oh, oke. Jadi Kalau diberikan kesempatan.
Diberikan kesempatan ya. Oke. Kalau di pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Kesatuan Bangsa sendiri itu kurikulumnya menggunakan kurikulum nasional yang pembelajaran mendalam, Bapak? Atau masih eh menggunakan iya, betul. yang pembelajaran mendalam ya? Iya, Oke. Kalau menurut Bapak sendiri, mungkin ini juga menjadi pertanyaan terakhir dari saya sih, Pak, karena dari penjelasan Bapak dari awal sampai akhir terkait pertanyaan-pertanyaan saya itu sudah cukup menjelaskan apabila di SMP Kesatuan Bangsa ini yang em, pembelajarannya itu sering menggunakan media pembelajaran digital itu pastinya menumbuhkan rasa keinginan tahu siswa lebih tinggi ya Pak dan pastinya itu lebih terlihat karena sering digunakan berbeda dengan sekolah yang jarang menggunakan media digital gitu ya Bapak. betul. Ya, mungkin ini juga menjadi pertanyaan terakhir dari saya. Menurut Bapak itu media pembelajaran digital seperti apa yang paling efektif untuk menumbuhkan sikap self-awareness siswa seperti keaktifan dalam pembelajaran di kelas, lalu untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya ketika mempelajari sesuatu gitu. Kalau menurut saya sih pembelajaran digital yang bisa menumbuhkan self awareness mereka terhadap mungkin bisa sehingga siswa itu bisa merefleksikan diri, menyampaikan pendapat, kemudian menyadari proses belajarnya mereka itu ya itu tadi sih dengan beragam beragam media digital juga mungkin dari kombinasi jadi tidak hanya mungkin satu media digital atau bahkan tidak hanya dari media digital itu sendiri tapi juga mungkin ada sesekali menggunakan media konvensional seperti itu sehingga mereka itu lebih banyak pilihan kemudian juga mereka bisa menyampaikan pendapatnya mana mungkin media digital yang menurut mereka itu sesuai dengan kondisi dan juga situasi belajar dalam lingkup kelas tersebut seperti itu. Oh, begitu, oke. Baik, mungkin kalau untuk pertanyaan saya sudah cukup ya Bapak. Jawaban Bapak juga sangat membantu saya dalam penelitian ini dan aspek-aspek yang saya teliti itu juga sudah disampaikan semua oleh Bapak. Kebetulan saya sangat berterima kasih ya Bapak. Iya. Saya juga terima kasih ya sudah memilih mungkin apa ya direkomendasikan oleh Bu Esti juga sekolah Kesatuan Bangsa juga menurut saya juga tepat dari penelitian Mbak Nadia ini dengan sekolah kami juga nanti harapannya untuk hasilnya nanti bisa mendukung data dari penelitian Mbak Nadia seperti itu. Terima kasih Bapak. Saya mohon maaf ya Bapak jika dari kemarin atau sampai hari ini saya memiliki kesalahan baik ucapan, perkataan, perbuatan ya Bapak. Saya mohon maaf. Iya baik Mbak tidak apa-apa. Ya Bapak. Mungkin cukup sih dari Bapak kalau sesi wawancara saat ini karena jawaban Bapak juga sangat membantu saya. Oh iya, saya juga izin Bapak untuk meminta video. Oh iya nanti saya kirimkan linknya ya Oh iya, untuk video video pembelajaran. pembelajaran eh, dari modul ajar yang kemarin juga dikirim. Oke, mungkin saya juga boleh meminta untuk media yang digunakan, Bapak, baik itu, Oh, Mm, aha, medianya juga ya berarti iya, dengan medianya. iya Bu Oh Esti ya, meminta itu sih Bapak juga, karena kan nggak langsung ke kelas ya, nggak langsung observasi di kelas, jadi betul diminta betul. meminta media yang digunakan juga, baik dari salin dia, terus juga media-media asesmen, gitu. Oke, baik. Saya izin bertanya juga Bapak, kalau untuk Hmm, videonya itu,
Eh, itu satu video atau berapa video? Satu sih, karena kemarin mengumpulkannya satu video. Oh, satu video ya, Bapak. Itu lah Ya, 2 jam pembelajaran atau iya dua berapa? jam 2 jam pembelajaran. pembelajaran. Berarti emang dari awal sampai akhir ya, Bapak? Sampai akhir, betul. Terima kasih ya, Bapak. Iya, Mungkin segitu saja, Bapak, pertemuan kita pada hari ini melalui Zoom. Terima kasih sudah oke. berkenan untuk saya wawancarai sebagai narasumber saya dalam penelitian skripsi saya, Bapak. Iya Terima Mbak, kasih. terima kasih ya sama-sama. Terima kasih juga sudah membantu saya ya Bapak, baik dari modul ajar, terus untuk video pembelajaran yang itu sangat-sangat membantu saya karena saya tidak bisa observasi di kelas, dan juga media-media pembelajaran yang akan Bapak kirimkan nanti. Oke, sama-sama Mbak. Baik, terima kasih mungkin saya cukupkan ya Bapak. Iya, 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 Terima, boleh. terima kasih Bapak, selamat Iya, siang. sama-sama. Selamat siang. Saya izin untuk matikan Zoom-nya ya Bapak. Terima kasih.